Saya akan mengucapkan terima kasih yang pasti ya buat teman-teman semua yang ada di sini dan terutama juga buat Abu untuk waktunya yang sudah meluangkan kepada kita semuanya untuk apa untuk belajar ya terutama ya teman-teman ya. Terima kasih Abu untuk waktunya. Silakan apa yang hari ini ada satu hal yang boleh sampaikan. Oke, seperti biasa Kang, pagi kita pakai bait dulu ya, Oke. supaya ada opening gitu Kang. Ini Oke. harus di Fiverr nggak? Oh nggak perlu nggak Ah, perlu. nggak Baru perlu ya, saja udah oke bukanya tadi baru ya. saja. Hmm. Oke, sip. Kalau gitu teman-teman, santai dan rileks seperti biasa. Mari kita nikmati pagi hari ini. Mari kita lebih rileks, lebih santai gitu ya. Kita akan bicara tentang kebenaran dan kenyataan Kang. Gitu ya, mana the Mantap truth, ini, mana the kebenaran reality dan gitu. kenyataan Oke, gitu kan. seperti biasa, santai dan rileks. Semuanya merem ya. Semuanya merem, terus ingat-ingat utang ya. Nanti tiba-tiba nangis. Oke teman-teman, pagi hari ini kita akan bicara tentang kebenaran dan kenyataan. Kenyataan memang tidak ada di buku. Kebenaran bukan di ceramah seorang guru spiritual. Kebenaran dan kenyataan bukan di depan matamu. Kebenaran bukan di pikiranmu. Kebenaran adalah kenyataan itu sendiri. Kenyataan tidak dapat dituliskan. Begitu dituliskan, itu bukan kenyataan atau kebenaran lagi. Kebenaran dan kenyataan adalah sama, dalam bahasa yang berbeda. Di mana kebenaran itu? Di mana kenyataan itu? Apa itu kenyataan? Sesederhana, diamlah. Ketika kita diam, kenyataan itu tiba-tiba hadir. Sadari kehadirannya, disinilah dan saat inilah kebenaran hadir. Saat inilah kenyataan ada, dan apakah engkau menyaksikannya? Dengan kata lain, untuk dapat mengetahui kebenaran, pikiranmu harus diam. Dalam keadaan diam, sehingga pikiranmu menjadi hening. Dalam keheningan itulah pikiranmu menjadi pasif. Menerima kebenaran sebagaimana adanya. Kebenaran akan terdengar oleh telinga batinmu, terlihat oleh mata batinmu, dan terasa oleh rasa batinmu. Kebenaran akan menjadi kenyataan manakala engkau siap menerimanya. Saksikan semua kebenaran dan kenyataan dalam keheningan. Terima kasih. Itu Kang, bagi hari ini Kang. Nah, mantap ini ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang kebenaran dan kenyataan. Itu satu hal yang berbeda ya. Itu nanti kita bicara bahwa berbeda kata, tetapi kalau disaksikan itu semua menjadi satu kesatuan, Kang. Oke. Oke, kita bahas pelan-pelan ya, sebelum nanti teman-teman naik gitu. Ya, Oke. silakan bahas, saya belum mengerti. Ya, oke. Gini, kalau kita bicara tentang kenyataan itu kan realitas, Kang. Dan saya selalu mengatakan bahwa realitas itu netral. Netral itu artinya tanpa nilai, Kang. Oh. Bahwa apapun yang terjadi di depan kita itu sebetulnya netral gitu. Nah, saya kasih contoh, Kang. Ketika nanti ada komen yang kelihatannya jelek, kita menganggap komen itu jelek, Kang. Oke. Betul? Betul. Karena begitu komen itu kelewat di mata kita memproses di pikiran kita memiliki memori, dan disitulah kita bisa mengatakan itu baik atau buruk gitu, Kang. Oke. Betul nggak? Betul. Tetapi kalau kita tidak bereaksi terhadap komen apapun, komen itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, Kang. Betul nggak? Betul. Berarti segala sesuatu apa yang terjadi pada diri kita, itu tergantung bagaimana kita bereaksi gitu. Bagaimana kita melakukan sebuah reaksi terhadap semua kejadian kehidupan gitu. Nah, minimal yang kita lihat gitu ya. Nah, sekarang kebayang nggak kalau kita udah kecanduan berpikir negatif, Kang, hal bagus di depan juga jadi negatif, Kang. Iya benar. Betul nggak? Ketika Kang Andrit lagi bete, semua di luar pasti jadi nggak asik.
Ah, benar, 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 benar. Tapi ketika Kang Anjrit lagi happy, semua di luar jadi asik gitu. Benar, benar, ah, benar, benar. Berarti pertanyaannya adalah segala sesuatu yang di luar itu refleksi yang di dalam gitu. Nah, makanya kalau kita bicara dalam konteks ini, kenapa tadi di bait bicara bahwa kenyataan itu gimana? Kita penting lah ya bahasanya, mungkin bukan harus, kita penting. Nah, hening dulu Kang. Hening dulu. Ketika hening, kita akan melihat itu bukan baik buruk gitu, tapi netral dulu. Netral dulu ya. Nah, begitu netral kita melakukan yang namanya aksi gitu. Nah, kan sekarang orang jarang dulu menghening, langsung komen Kang. Wah, langsung komen. Ah, betul. Beda dikit, komen. Salah dikit, komen. Nggak cocok dikit, komen. Gitu loh Kang. Betul. Dan itu menjadi satu kebiasaan yang diulang-ulang, sehingga dia nggak punya jeda dan jarak dengan dirinya dan komennya gitu. Benar, benar. Gitu kira-kira. Nah, jadi yang menarik lagi, ya balik lagi Kang. Ketika kita mulai belajar untuk tidak reaktif terhadap apapun yang datang, jeda dulu gitu tak Kang? Jeda dulu ya, ya. Nah, jeda dulu aja. Karena begitu sesuatu datang, langsung stres apa dan tenang, tenang. Yang stres tuh pikiranmu, bukan kondisi Kang. Ya. Gitu. Yang stres tuh adalah apa yang kita tangkap dan apa yang kita maknai gitu Kang. Makanya segala sesuatu itu dalam hidup tergantung bagaimana kita memaknai gitu. Nah, merubah makna ini yang akan merubah hidup. Nah, pemaknaan ini datang dari mana? Datang dari kebiasaan. Jadi kalau orang udah punya habits atau kebiasaan julid Kang, julid aja semuanya. Oh, iya ya, benar ya. Iya. Kayak gini, di sini kan saya punya tetangga ya, dia kerjanya tuh ganti-ganti mobil. Karena saya julid, wah ini korupsi ini. Padahal saya kan nggak kenal gitu. Nah, betul nggak? Betul, itu karena apa ya? Karena kebiasaan saya. Betul. Makanya tetangga yang beli kompor yang panas aing gitu Kang. Kan aneh ya, yang panasnya saya gitu. Benar, 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 benar. Gitu, Berarti Kang. ya udah tahu kita tuh nggak tahu kok kita bisa komen sesuatu gitu, aneh gitu ya. Betul, Itu betul. kebiasaan itu tuh. Nah, pertanyaannya, waktu kita komen datang dari mana? Dari dalam kan? Iya, dalam. Komennya jelek atau buruk? Jelek misalnya. Jelek misalkan. Berarti yang jeleknya dari mana? Dari dalam, Mas. Nah, berarti yang di luar mah nggak pernah jelek Kang. Iya, di luar kan ya kita nggak kenal aja kagak gitu ya. Nah, Benar, 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 benar. gitu Wah, Kang. ini teman-teman ya, satu pelajaran penting di hari ini, lihat ya teman-teman ya, ternyata yang buruk itu kita. Berarti pertanyaannya orang lain hadir buat apa Kang? Orang lain hadir buat apa ya? Kenapa orang itu ganti mobil? Kenapa orang itu? Supaya menyadari dan keluar kita sadar kejelekan kita terhadap komen-komen kita, Kang. Begitu kita masih komen sama orang dan jelek, kita sadar, oh masih jelek ya ternyata aku. Gitu ya. Jadi perlu nggak orang nyebelin, Kang? Perlu, Perlu. Karena Biar kalau kita nggak ada tahu orang kita nyebelin, tuh udah masih gimana nih dalam diri kita ya. benar. Gitu ya. Kalau Benar. masih keluar yang jelek, oh saya masih jelek. Bukan orang lain yang jelek. Justru Bukan. sesuatu dihadirkan untuk melihat kualitas diri kita sendiri ya. Betul. Makanya saya selalu ulang-ulang dengan statement ini, Kang. Pada akhirnya kita akan selalu berterima kasih sama orang yang paling kita benci, Kang. Oh, benar, benar, benar. Karena kalau nggak ada itu, Benar. nggak akan ngeluarin apa yang ada di dalam gitu, Kang. Kita nggak akan tahu ya, kita tuh udah baik atau buruk gitu ya. Ya selama kita melakukan hal yang jelek karena pandangan orang lainnya, selama itu juga kita buruk, ayah. Kita diputer-puter di situ, Kang. Ini betul, betul. Makanya mau pindah rumah, kalau kebiasaannya gitu, pasti ketemu tetangga yang gitu lagi. Benar, benar, benar. Sampai mau ganti negara, kalau kondisinya gitu, pasti ketemu tetangga yang gitu lagi, Kang. Benar, benar, benar. Ya, sama halnya dengan pasangan. Betul, betul, betul. Kalau kita tidak merubah frekuensi, ya pasangan nggak akan berubah. Mau pisah pun ketemunya yang gitu lagi, Kang. Betul, 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 betul. Gitu. Dan itu hukum, nggak bisa digimana-gimanain. Dan itu tuh kitanya gitu, ayah. Sekali lagi, ayah. Bukan yang ada hadir di luar ini, ayah. Diri kitanya, ayah. Betul. Makanya nanti kita ngerti bahwa begitu kita sadar bahwa di luar adalah cermin, Kang. Oke. Kita lagi ngaca aja sih sebenarnya. Gitu. Nah, cuman kan nggak sadar ya. Gak sadar. Enaknya komen, ngejelekin, dan seterusnya gitu. Benar. Dan cermin yang terjelas dan yang paling berat dalam hidup itu orang terdekat pasti, Kang. Oke. Udah pasti aja. Mau pasangan, mau anak, mau orang tua, itu pasti cerminan yang paling dalam aja. Oke. Makanya nanti dipersatukan gitu. Untuk apa? Untuk saling tahu dalaman kita tuh apa sih gitu.
Oke. Karena kalau kita tanpa orang lain, kita nggak ngerti diri kita tuh ada apa di dalamnya gitu loh, Kang. Betul, 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 betul. Itu Kang, kira-kira Kang pembukaan kita hari ini. Kang. Ini teman-teman, ya, gimana? Paham nggak Anda, hei? Ini malah hadir, paham nggak maksudnya ini? Komen-komennya kayak yang oke gitu, tapi kayaknya nggak ngerti-ngerti amat juga sih ya, kayaknya. Betul, kayak oh gitu, padahal apa ya? Paham nggak ini ya? Coba yang paham kirim lob beledug ya. Oh, beledug lah. Tuh, lihat gak paham Anda ya, gini. Aduh, ya sudahlah ya. Iya, gitu terima kasih teman-teman semuanya tuh. Ah, ini paham ini. Paham. Ya. Paham ya, paham. Bagus. Yang penting ngirim disebut paham udah seneng Kang, nggak apa-apa. Itulah perlunya koin Kang. Terima kasih ya Abu hari ini. Waduh, jadi saya bisa menilai diri saya sendiri. Ternyata siapapun yang hadir ke hadapan saya itu adalah satu bentuk pembuktian seperti apa saya hari ini. Itu yang saya kan gini Kang. Kualitas kita itu tergantung dari apa yang kita perilakukan ke orang lain, Kang. Nah, itu maksud saya, betul. Jadi kita melakukan apa bukan dianya gitu. Tapi akunya. Betul. Jadi kualitas diri akan ditentukan dengan perilaku, betul. Kata-katanya gitu. Itu aja, Kang. Oke. Nah, maksud saya kalau kita bicara dalam konteks kenapa sih diulang-ulang belajar memaafkan, belajar menerima? Betul. Karena kalau tidak ada menerima dan memaafkan, kualitasnya nggak naik gitu, Kang. Dari itu latihan gitu. Nah, disitulah nanti mungkin kalau kita bicara salah satu fungsi agama itu adalah bagaimana menjadi jembatan kita untuk menerima dan memaafkan gitu. Pengetahuan itu jembatan untuk bagaimana kita menerima dan memaafkan gitu. Bisa bisa memaafkan dan menerima gitu. Betul, Kang. Itu ya. Oke. Iya. Jadi jangan sampai punya pengetahuan beragama jadi makin ribut gitu, Kang. Berarti nggak berfungsi gitu, Kang. Ini mau ya, aduh. Hei, agama itu ya mengajarkan kita agar kita bisa menerima dan memaafkan itu kan ya? Betul. Kan? Ini kuncinya ada ya beda kunut dikit malah berantem. Lucu nggak Kang? Jadi kefungsiannya malah hilang gitu. Fungsinya malah hilang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah. Oke. Gitu Kang. Hari ini kita angkat beberapa. Silakan. Oke, silakan ya teman-teman ya dengerin. Mudah-mudahan dapat ya teman-teman ya. Meskipun ini kita penting akan bahas lebih dalam setiap nanti pertemuan, tapi yang penting ada ngerti-ngerti dulu lah gitu ya. Kang. Oke. Oke, ini sama siapa nih? My name's Almira Ahmad. Oke. Pagi. Halo, selamat pagi Bu. Kepencet kayaknya Kang. Ini Ibu. Atau masih motoran kayaknya nih kalau dilihat dari profil picture-nya. Mas di motornya. Iya. Ibu kepijit Ibu ya. Ini ada mawar berduri ini. Wah, ini dari namanya menarik nih. Halo Ibu Soraya ya. Halo. Assalamualaikum. Salam Ibu, silakan dibuka dulu Bu kameranya untuk kebutuhan YouTube saya ya. Aduh, Pagi makasih. Ibu. Aduh. Ya. Pagi. Ibu sama siapa di mana? Deg-degan. Ibu Aci dari Kuningan. Oke. Deg-degan. Makasih ya udah dinaikin. Iya. Gimana Bu? Makasih Kang Abu, Kang Ajrid. Ya. Udah banyak banget belajar di sini. Ya. Selama ini saya mencari-cari gitu, karena masalah banyak gitu ya kemarin-kemarin. Sekarang udah ketemu di sini banyak jawaban gitu. Oh, kirain makin banyak di sini kelihatan gara-gara ketemu Andrit ya. Bagus, gimana? Udah ada jawabannya bagus ya. Kalau masalah Ibu masih banyak, saya gak mau kenal ya Bu ya.
silakan. Gimana Bu? Iya, iya, maaf. Iya, saya jadi banyak belajar di sini ya. Saya sekarang lebih menerima keadaan gitu. Terus selalu bersyukur, banyak bersyukur ya. Sekarang saya sama suami udah saling menerima gitu. Cuman yang masih mengganjal, Apa? saya kan ada bisnis ya. Cuman sekarang emang lagi nggak baik gitu. Mungkin karena keadaan sekarang usaha lagi gini. Jadi uang saya belum dikembaliin sama orang itu gitu. Ya. Itu sih yang lagi mengganjal sih. Cuman ya sekarang kemarin lihat PT Kang Abu ya, jangan terlalu melekat gitu. Terus di dunia ini kan kita cuman dititipin gitu. Jadi saya mikirnya sekarang ke situ sih. Jadi sekarang lebih tenang aja walaupun uang belum dikembaliin gitu, Kang. Ya udah beres berarti. Apalagi yang Ibu mudahin. Berarti udah paham ya Kang ya? Udah paham Ibu, bagus. Iya, cuman sekali-kali suka ada hati yang gitu, kesel dikit gitu, masih Iya, kesel. Iya. Gini Bu, Gimana tuh Kang? ya gini, kita sangat penting untuk menerima semua perasaan yang hadir Bu. Kenapa? Karena dengan kita jujur dengan perasaan kita, itu perasaan akan lebih cepat lepas dan itu akan membuat kita tidak terkurung dengan perasaan itu gitu. Contoh Bu ya. Kadang orang kalau udah belajar, begitu ada perasaan buruk dia mencoba menolak. Enggak nih, saya udah belajar. Masa saya udah belajar, saya tetap sedih. Sedih, kamu hilang. Jangan Bu. Begitu Ibu lagi kesel, ya kesel. Begitu Ibu lagi nggak kesel, ya nggak kesel. Nggak apa-apa, karena setiap Ibu menerima semua perasaan yang lewat, ingat perasaan itu tamu gitu. Nah cuman ketika perasaan itu lewat dan disadari, oh ini tamu lama lagi hadir. Kenapa? Tamu lama itu kebiasaan lama Ibu kan. Kebiasaan itu kan nggak hilang 100% langsung gitu loh Bu. Dan itu lagi pelan-pelan menurunkan kadar kemelekatan kita. Yang asalnya Ibu 5, 4, 3 tahun yang lalu mungkin menghadapi ini keselnya di 90% misalnya Bu. Betul nggak Bu? Iya. Betul, betul. Tapi Ibu rasain deh, setelah Ibu ngerti ini, dari 90, turun ke 89, turun ke 80, turun ke 70, seenggaknya Ibu ada penurunan tuh. Meskipun nanti naik lagi gitu, nggak apa-apa, karena ini ada magnet yang memang harus diberesin gitu kira-kira Bu. Gitu. Nah jadi ketika Ibu menyadari, oh iya ya, oke. Betul Bu, ketika ada orang pinjam atau apa, proses tetap. Tapi beda antara memproses Ibu dulu dengan ego dan emosi. Ibu sekarang memprosesnya nggak pakai ego dan emosi, tapi tetap diberesin gitu loh Bu. Gitu intinya. Nah, ngeberesin dengan frekuensi rendah dan ngeberesin dengan frekuensi tinggi, dampaknya sama Ibu atau feedbacknya sama kita pasti beda. Gitu loh Bu. Sehingga ketika Ibu sadar, oh ya udahlah. Ketika nggak dibalikin, toh juga titipan. Toh juga mungkin itu ada sesuatu yang penting dilepasin. Toh mungkin juga ada sesuatu yang melekat dan saya lupa untuk melepaskan. Mungkin ini jalannya semesta untuk melepaskan karena kenapa? Jangan-jangan ada perputaran yang mampet gara-gara itu tidak dikeluarkan dan itu dipaksa dikeluarkan dan itu akan menjadi jalan perputaran yang lebih besar kan bisa gitu loh Bu. Gitu intinya. Nah intinya sekali lagi tadi di awal kita bicara bahwa bagaimana kita memaknai gitu. Bagaimana kita bereaksi terhadap hal itu. Kesel mah pasti ada Bu. Nggak ada yang nggak kesel. Iya. Ya orang duit nggak dibalikin gimana nggak kesel, betul nggak Bu? Nah cuman bagaimana kita memanagenya gitu. Nah jangan sampai titik itu merubah kebahagiaan Ibu yang besar gitu. Gitu kira-kira. Nah jadi kata kuncinya apa? Latihan dan memanage gitu intinya. Gitu Bu Aci. Iya. Sekarang Jadi, sih lebih tenang sih. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang saya mau nanya, apa yang membuat Ibu jadi lebih tenang? Coba, boleh cerita? Ya, karena sekarang kan banyak belajar di sini gitu ya. Sekarang lebih menerima keadaan, terus memaafkan kesalahan-kesalahan yang udah lalu gitu. Ya, berarti ketenangan itu dapat dan ketenangan itu tidak hadir ketika kita kekurangan pengetahuan, betul nggak Bu? Iya. Nah, berarti ketika ketenangan itu sedang diganggu gugat atau sedang ada turbulence lah bahasanya ya, lagi ada up and down gitu, naik turun,
Berarti di situ yang membawa kita untuk mau belajar lagi, belajar. Kalau ibu tenang terus, ibu nggak akan belajar. Saya tenang terus, saya nggak akan belajar gitu loh, Bu. Berarti ketidaktenangan itu penting untuk hadir, untuk memancing kita belajar lagi gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa jurus yang sama digunakan dengan permasalahan yang berbeda, udah nggak mempan lagi, Bu. Contoh, ibu sekarang pemahaman di level ini, kasusnya begini. Nanti naik tuh, dengan jurus yang sama, di level berikutnya, nggak mempan lagi, penting lagi belajar gitu loh, Bu. Nah, nanti ketika kita mulai menyadari, oh ternyata hidup itu bukan masalah untuk memenuhi ini semua, tapi bagaimana aku terus meningkatkan pembelajaran dalam kesadaran gitu loh, Bu. Nah, kalau fokusnya udah di belajar, kita berterima kasih dulu sama realitas gitu. Karena kalau nggak ada orang yang nggak ngebalikin duit sama ibu nggak belajar gini-gini, betul nggak, Bu? Iya, betul. Iya, ibu akan di level yang sama terus. Mungkin kalau nggak ada masalah kemarin, mungkin nggak akan ketemu di sini, gitu. Betul. Iya. Betul nggak, Bu? Jadi kita melihat Iya. masalah bukan sesuatu yang buruk lagi gitu. Malahan sekarang lebih saya berterima kasih. Dulu pernah ada masalah gini-gini gitu. Sekarang malah berterima kasih gitu. Yes. Kita jadi, ya emang hidup ini ya begini, nggak boleh terlalu melekat gitu. Sip, Terlalu mantap. berharap, jangan terlalu percaya gitu sama orang gitu. Nah, gitu. Iya. Itu kan luar biasa. Dan untuk menjadi ibu yang seperti sekarang, itu susahnya luar biasa dan ibu perlu bersyukur ketika ibu sekarang kelasnya naik. Kita tepuk tangan dulu dong, Kang. Ini keren, Kang. Mantap, Bu. Keren, Top. Bu. Semangat, Bu. Makanya kalau kemarin nggak live kan, ini kemana gitu, kehilangan banget gitu. Ya. Karena sambil kerja bisa dengerin gitu, sambil ketawa-ketawa gitu. Ya. Sip, Seneng Bu. sih di sini. Sip. Makasih Yang penting kita buat sama-sama Kang Abu, bisa Kang Ajrit. Ya. Ya. hatur nuhun. Sama-sama, Yang penting Bu. kita bisa sama-sama bermanfaat, Bu, untuk memperbaiki Iya, iya, diri dan kita punya impact untuk at least orang-orang terdekat aja gitu, Bu. Iya. Oke, Bu Aci. Ya, terima Makasih. kasih ya Kang Abu, Keren. Kang Ajrit yang sehat. Semoga Mantap. kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. 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 Ya. Amin. Assalamualaikum semua. Salam. Kita tepuk tangan lagi, Kang. Ini keren pisan, Kang. Opening yang dahsyat banget nih. Dadah, Keren. Ibu. Keren. Mantap. Nah, bisa gitu, Kang. Itu nggak gampang loh, Kang. Wah, gak gampang, Untuk hal seperti itu tuh gak gampang, Serius. Oh, iya. Dan ya itu tadi yang selalu kita ulang-ulang bahwa mungkin ini kan hanya teori misalnya. Betul sih, ini hanya bicara gitu. Betul sih, tetapi kalau diaplikasikan nanti pemahamannya pasti beda deh gitu. Betul. Beda pemahamannya. Makanya harus ngerasain ya. Harus ngerasain. Jadi saya doakan kalian semuanya teman-teman ya. Nah, Ya betul. minimal ketipu lah ya. Daripada ketipu di luar, mending nge-give di sini, bener nggak, Kang? Kan sama keluar ya, bener Sama nggak? keluar teman-teman ya. Serius ya. Dengan ketipu Anda akan lebih dewasa loh. Serius Betul. aku. Serius. Iya. Ini kayak Kang Ajir, bercanda ya. kalau dengar kata keluar, apa sih yang diingat, Kang? Betul. Teman-teman ya, serius ayah. Ketika kita ketipu tuh ya ayah, mungkin hari itu memang wah kita gitu kan. Kayak yang paling gimana, tapi setelah itu kita akan memahami dengan ketipu itu tuh kayak gini gitu ya. Betul. Kayak gitu ya. Itu Betul. serius ya teman-teman ya, kayak bercanda padahal ya silakan aja Anda ketipu, coba aja ya. Iya. Betul, Kang. Karena nggak belajar kalau nggak sakit dulu, Kang. Gitu misalnya. Susah kalau nggak Iya. ngerasain dulu tuh susah ya. Iya. Jadi manusia kayak saya tuh diomongin tuh nggak bisa. Kang, ini ada pertanyaan bagus, Kang Anjir. Kalau ketipunya sering gimana katanya, Kang? Hah? Kalau Anda ketipunya sering, Anda nggak sadar-sadar berarti. Ya. Dengan ketipu pertama tuh Anda tidak sadar bahwa Anda tuh melekat terhadap harta Anda ya. Makanya keluarin harta tuh yang ketipu Anda ya. Benar. Ya. Daripada ketipu, ya Kang ya. Aduh, sebentar kita naikkan. Nah ini siapa nih ya? Terutama ketipu filter sih, Kang. Di TikTok tuh gelis gitu ya, aslinya. Banyak
banyak sekali para cowok terutama ya yang ke saya. Jadi serius ini host tuh pada cantik ya, temuin aja atau saya. temuin aja atau saya tuh. Ketemu yang males ketemunya juga. Males ya. Halo, bersama Lucky. Pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Saya di Bandung, Kang. Saya tepatnya di Cimahi. Oh, sama siapa? Sama Fitri ya. Oh, Fitria. Ya, Ibu bisa dibuka dulu Bu filternya untuk ini agar di YouTube-nya kelihatan muka. Ya. Ya, silakan Bu. Halo, Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu. Apa kabar? Sehat ya? Di mana Cimahinya, Bu? Saya di Haji Gopur di Tanimulya, Kang Abu. Oh, di Tanimulya. Ya, dekat pasar situ ada pasar ya? Ya, betul sekali. Main ke sini kan? Sering saya dulu ke situ, bukan rumah nenek saya dekat situ. Oh, Masya Allah, Iya. Alhamdulillah. Gimana Bu? Paling saya di sini mau testimoni mungkin ya. Sering nonton juga kan ini? Oh, bukan sering lagi. Oh, Jadi ya, sebetulnya qadarullah mungkin ya saya selama ini Allah tunjukkan apa ya orang-orang baik di room TikTok ini gitu. Jadi apa ya, saya itu awalnya merasa orang-orang menilai saya itu seperti apa ya Kang ya, kayak keras kepala gitu ya, terus kayak terus orang-orang tuh melihat bukan melihat saya itu sombong, bukan, jadi kayak apa ya, lihat orang tuh segan gitu kan, lihat-lihat ke saya tuh, terus kadang saya pun Segan sama Heras Hulu beda Bu. jadi yang mana Ibu, keras kepala atau segan gitu yang jelas. Yang mana Bu? Ya istilahnya orang tuh ya kebanyakan, bukan kebanyakan yang saya nilai itu, terus yang saya lihat mereka tuh pada segan ke saya, terus ya saya juga nggak ngerti, ya saya juga nggak ngerti gitu ya. Jadi bukan takut, bukan apa, terus kalaupun mau berbicara ke saya tuh kayak yang hati-hati gitu. Nah, saya itu jujur kan jarang berbicara, jarang apa ya, maksudnya tuh jarang mengomentarin orang itu, tapi sekalinya ngomong jelek gitu kata orang-orang gitu. Terus ya alhamdulillah jadi tempat apa ya, jadi tempat kayak curhatan orang-orang gitu. Cuman ya alhamdulillahnya mungkin kalau saya apa ya, selama ini sedang merubah, lagi belajar untuk merubah diri saya menjadi lebih baik lagi gitu. Setelah istilahnya saya awalnya mendengarkan apa sih Kang Abu bercerita gitu ya, biasanya terus Kang Anjrit, alhamdulillah istilahnya banyak perubahan di sini. Selain Allah menunjukkan orang-orang baik di TikTok ini, saya selalu bilang sama Allah, ya Allah jadikan alat media saya di jalan kebaikan, pertemukan saya dengan orang-orang baik di TikTok ini gitu. Alhamdulillah selama ini Allah tunjukkan gitu. Salah satunya roomnya Kang Anjrit sama Kang Abu gitu. Akhirnya saya dengarkan setiap Kang Abu live, terus Kang Anjrit live gitu, saya usahakan sesibuk apapun saya sambil bekerja ngurusin rumah, tapi saya nggak pernah absen Kang. Sampai hari ini pun saya berdoa, ya Allah saya ingin sekali masuk ke roomnya Kang Abu, Kang Anjrit gitu. Kalau Allah izinkan, qadarullah, alhamdulillah, baru aja saya tuh bergabung gitu ya, buka Kang Anjrit nih lagi live gitu. Alhamdulillah Allah qadarullah ya, saya izinkan gitu. Di sini saya hanya ingin bercerita seperti ini Kang. Saya tuh memang ngerasa bahwa saya itu apa ya, bukan jadi ada di titik kesadaran mungkin ya, ya Allah saya itu ingin berubah. Kalau saya kan mendidik anak tuh jujur Kang, kerasnya luar biasa.
Keras dalam artian bukan hanya ucapan gitu, tapi hanya bukti gitu. Kalau saya sifatnya seperti itu. Jadi nggak pernah kalau orang lain punten ya kayak menyak-menyek gitu. Jadi kalau ngomong tuh cuma nakut-nakutin gitu ya, kayak ke anak hanya ngomong aja gitu. Kalau saya nggak ngedidik anak tuh betul-betul mendidik tuh keras dalam artian bukan keras apa ya, bukan keras berarti yang marah-marah mukul atau nggak gitu juga gitu. Contoh hal kecil aja, misalkan anak saya banyak nih main handphonenya lama nih, terus nggak denger kan. Akhirnya saya itu nggak segan untuk ngambil handphonenya, dan itu handphone saya maksudnya pecahin pakai kampak depanin anak-anak tuh, itu kalau saya ngedidik jangan mundur kan anjrit. Wah, ini ya Jadi oke. Ini pelan-pelan kita memang rada kan saya itu ke anak-anak jadi iya. nggak hanya apa ya, Sahur hanya Ibu ya. Ibu Aduh, Bu. Bapak Jenderal ya. Ibu mainnya kampak deh. Mainnya kampak, guys. Ya. ada jadi Ibu dulu anak ikutan geng motor ya. ya memang benar kayak gitu. Jadi bukan kayak ya itu mungkin orang ngelihat kenapa mereka segan ke saya kalau kayak berbicara hati-hati gitu. Nah, terus Ya. di sini Kang ada satu titik kesadaran saya bahwa saya merasa ya Allah, eh kalaupun memang saya kan saya tuh jujur kan keras gitu ya, keras dalam artian kan karena nggak basa-basi gitu ya, maksudnya jadi kayak keluarga besar. Ya. Saya kebetulan 4 bersaudara dan saya itu anak bungsu gitu, jadi kayak kakak-kakak punya masalah, punya permasalahan apa-apa larinya tuh ke saya kan, sampai saya bilang ke orang tua, aneh, harusnya mah apa sih kalau misalkan mau cerita yang menyelesaikan masalah itu kan anak tertua gitu ya, kedua, ketiga gitu. Kenapa larinya ke semua ke bungsu gitu ya? Kadang suka cerita gitu kan. Terus Ya. saya selalu berpikir kayak gini, sampai masuk ke room Kang Abu luar biasa nih, yang bisa masuk sampai cerita ke suami gitu ya. Sampai cerita kayak gini, Pak, bener ya. Kalau kita punya pintar itu tidak cukup, tapi kita harus punya kecerdasan. Itu yang dirasakan saya sama saya, Kang. Jujur. Oke. Hatur Pintar nuhun, belum Ibu. tentu cerdas, ya. Pintar belum tentu cerdas ya, Kang. Tapi yang Betul. cerdas sudah tentu pintar. Makanya sekalinya saya masuk ke roomnya Kang Abu, kalau ilmunya kurang cukup, punten ya Kang ya. Saya bukan bermaksud merendahkan orang yang mungkin ini, tapi saya bersyukur alhamdulillah Allah memberikan banyak hidayah ke saya. Dalam artian hidayah apa? Saya bisa merubah apa yang menjadi image orang lain bahwa saya itu keras. Ternyata kekerasan yang saya miliki itu saya bisa hempaskan dengan hitungan detik, dengan hakul yakin saya kepada Allah, Kang. Betul itu Oke. yang saya rasakan. Sampai saat ini saya bersyukur sama Allah gitu ya, Kang ya. Saya minta ampun dulu, udah minta ampun ya jelas bertobat ya, Kang ya. Istilahnya gitu. Ya Allah, kalau memang saya orang bilang bahwa saya itu begitu keras, begitu susahlah kalau misalkan kayak gimana ya, Kang, kalau kayak gitu tuh disebutnya orang-orang mandang ke saya, kenapa mereka bisa takut gitu ya, segan gitu. Padahal di diri saya ya ngapain harus disegani gitu ya. Terus Iya, Bu. kenapa harus ditakutin gitu. Akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah, saya merasa bahwa saya itu udah keras ke anak-anak, terus sudah keras istilahnya dalam artian saya itu satu, kalau misalkan mengingatkan di keluarga itu teriak-teriak hanya satu, Kang, mengingatkan sholat aja. Kebetulan alhamdulillah kan suami mualaf ya, Kang ya. Jadi jujur saya itu perjuangannya luar biasa untuk mendidik keluarga itu. Anak-anak saya 2 laki-laki semua, dan alhamdulillah qadarullah Allah kuatkan saya, Allah tuntun saya terus dalam keimanan saya gitu ya. Suami alhamdulillah luar biasa ibadahnya tanpa tekanan apapun gitu.
ya Masya Allah, mungkin itu kekuatan yang Allah berikan ke saya gitu. Akhirnya saya kalaupun saya misalkan lagi live lagi apa nonton Kang Abu sama Kang Anji suka cerita nih ke suami gitu. Terus alhamdulillah hari ini apa mama dapat ilmu lagi nih gitu. Terus diambillah ilmu-ilmu dari Kang Abu, yaitu karena tidak semua orang bisa paham dengan kata-kata Kang Abu ya. Kang Abu tuh udah levelnya punten ya Kang ya, saya sampai bilang seperti ini karena saya merasakan bahwa orang-orang di atas eh, apa sih level-level tertinggi, kecerdasan tertinggi mungkin ya, bisa memahami kata-kata Kang Abu gitu. Kalau yang punten ini menurut saya ya Kang ya, makanya sampai alhamdulillah ya Allah saya diberikan maksudnya pikiran yang baik gitu ya, bisa menangkap nih kata-kata Kang Abu yang kata-katanya luar biasa nih. Kalau yang nggak paham ngomong apa sih si Kang Abu mah gitu kan ya, aduh saya tuh paham lah ngomongnya gitu. Tapi kalau yang paham itu luar biasa, yang sangat luar biasa. Intinya saya di sini menjelaskan bahwa kita bisa, kalau kita apa kita punya kemauan dan ingin berubah kan gitu ya. Sampai saya bilang ya Allah, saya tidak ingin teriak-teriak lagi untuk mengingatkan sholat, saya tidak ingin istilahnya teh maksudnya ingin tenang deh gitu ya, bisa bisa apa ya istilahnya teh bisa kok, saya bisa gitu. Akhirnya yang saya tadinya teriak-teriakan, kalau misalkan ya maksudnya teriak-teriaknya gini, kakak adek sholat, itu pasti yang selalu saya lakukan gitu ya. Dan anak-anak ya mau nggak mau jadi kayak paksaan ya, ya udahlah si mama pasti ya udah nyuruhnya seperti itu gitu. Hanya itu di rumah tuh sampai satu aja saya teriak-teriak itu sholat Kang. Akhirnya saya minta ke Allah, ya Allah saya bisa mendidik anak-anak tanpa harus teriak-teriak. Saya bisa melakukan hal apapun dengan baik tanpa harus apa istilahnya dengan emosi, dengan apa maksudnya yang biasa karena saya keras gitu ya Kang ya. Akhirnya saya minta maaf ke Allah. Maksudnya tobat dulu gitu ya ke Allah, dan Allah jawab di saat saya sholat duha itu, ya Allah saya minta maaf gitu ya, saya ingin rumah ini menjadi benar-benar jadinya surga gitu, tanpa teriakan, tanpa apa, dan alhamdulillah Kang, Allah jawab itu semua. Sampai kan biasanya anggaplah saya rumah tangga udah 20 tahun ya Kang ya. Ibu tadi kan bilang ke anak kampak ya, kalau ke suami apa Bu? Kalau ke anak kampak? Kang Anjir kira-kira ada clue nggak? Kebayang nggak ke anaknya kampak, ke suaminya meren basoka gitu misalnya? Bu, sebentar ya Bu. Saya boleh cek hodam Ibu? Jadi itu ya mungkin itu. Jadi tapi dengan cara saya seperti itu, anak-anak sampai sekarang mungkin dengan sayanya berubah, yang tadinya saya teriak-teriak gitu ya, mengingatkan dengan teriak-teriak, dan saya berubah Kan anehnya tuh sampai anak-anak sama suami, bener nggak sih mama kok jadi dia berubah gitu ya? Berubahnya betul-betul drastis sampai, tapi saya di saat saya ingin hijrah, di saat ingin berubah, saya tuh bilang dulu Kang. Makanya mereka kan seolah oh iya, tapi setelah berjalannya waktu mereka baru sadar, oh iya ya mama pas bilang kayak gitu kan mama bener-bener berubah gitu ya. Saya sekarang tuh di rumah nggak pernah ada teriakan lagi Kang. Sampai misalkan mantap. saya nyuruh sholat itu, kakak adek udah waktunya ke air, siap mama. Mereka maksudnya dengan ini, tapi mereka tuh kayak yang seolah kayak kehilangan sosok ibunya yang garang mungkin. Wah Bu, itu memang apa ya, perubahan ibu dari yang kampak tadi, teriak tadi, sekarang itu memang sesuatu hal yang saya rasa nggak mudah gitu ya Bu ya. Dan saya rasa ya mudah-mudahan itu juga menjadi sesuatu kekuatan untuk kita juga terus belajar gitu. Betul gitu, Bu. Kang, betul. Makanya kenapa kita butuh ilmu. Kesadaran manusia itu kalau kita tidak punya ilmu Kang, susahnya luar biasa. Tapi kalau misalkan satu, yakin percaya bahwa
anggap aja kayak hidayah ya kan ya, hidayah kan harus diminta tuh gitu istilahnya. Kalau kita ingin berubah tapi tidak meminta sama Allah, terus tidak istilahnya bertobat mungkin ya sama Allah, intinya satu tobat dulu mungkin ya, tobat dulu terus minta sama Allah hidayah itu didatangkan. Qadarullah Kang, dengan hitungan detik saya berubah rasanya 100% gitu ya. Saya begitu lebih tenang, lebih menerima keadaan bahwa enggak lah gitu ya, maksudnya teh udah cukup nih saya seperti itu ya, alhamdulillah gitu sampai saat ini rumah begitu damai karena nggak ada teriakan mungkin ya kan ya, teriakan cuma satu itu. Udah nggak ada kampak sih yang jelas Bu, ya. itu sih fix ya itu. Tapi dengan Bu, hidayahnya cukup. Bu, Kenapa, Kak? saya tuh bukan penyabar, inget ya. Saya dari tadi diem, bukan saya sabar, tapi saya takut Bu ya. Deg-degan ya. Deg-degan. Dari tadi kita kena kodam insecure Kang. Ibu, terima kasih Bu. Saya rasa apa yang Ibu sampaikan cukup membawa pelajaran buat kita semua gitu. Kalau saya masih punya waktu lama, mungkin kita bisa diskusi lagi. Tapi saya udah harus syuting, saya harus ke acara berikutnya. Jadi Ibu hatur nuhun. Nuhun mangga Terima kasih Ibu. Mangga nuhun. Hatur nuhun, terima kasih. Kang Andrit, tolong disimpulkan pembicaraan Ibu Fitri. Silakan Kang Andrit, apa yang mau disampaikan? Jadi kenapa orang-orang males ya ngobrol sama ibu? Jadi bukan segan Bu, bukan segan. Tapi ya ibu pengen tahu nih tetangga ibu di balik ya mereka di belakang ibu males sama si ibu ini. Bukan segan, di belakang tuh males, dia mah suka bawa kampak gitu. Itu intinya Bu. Jadi ibu jangan kepedean mereka segan, bukan. Karena ibu keras, ketahuan ibu keras apa-apa suka ini, makanya jadi sok-sokan segan ya Bu. Padahal di belakang mah ngomongin. Itu kesimpulannya Bu ya. Ya, Ibu makasih ya. Semoga pencerahan dari Kang Andrit bisa diterima dengan indah Bu gitu ya, kira-kira ya. Thank you Ibu. Selalu ya. Dadah Ibu. Iya, jadi bukan segan kan gitu, tapi hoream gitu. Kita kan sehoream kan bicara sama mun dikit-dikit kasar, dikit-dikit apa gitu kan. Hoream bisa etama kan gitu kan bisa. Jadi bukan masalah segan, bukan males. Ibu maafin saya ya, saya mah suka gitu Bu, celutak-celetuk Bu, maaf banget ya. Celutak-celetuk tapi jujur itu bagus kan. Iya, saya mah gak mau. Ya gimana saya gak mau ngebaik-baikin kata-kata saya emang kayak gini maaf. Daripada saya ngomongin di belakang, coba kayak yang lain. Benar. Iya, maaf Bu ya. Ya, aduh Kang ini masih rame tapi saya bisa telat kan. 9.30 saya udah harus on stage. Ya, waktunya. Nuhun ya teman-teman, sorry pagi hari ini nggak bisa agak lama. Tapi yang penting kita hari ini sesuai dengan pembelajaran kita di pagi bahwa realitas, kebenaran, bahwa ya balik lagi ya, semesta selalu memberikan pembelajaran untuk kita menjadi orang yang segan dengan membawa kampak, itu yang paling penting. Sampai besok ya, nuhun. Dadah, love you all, bye-bye, thank you.